Jadi ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Apapun ya kewajiban yang tidak bisa sempurna dilakukan ya tanpa adanya sesuatu, maka mewujudkan sesuatu itu menjadi wajib. Ya. Nah, kitab ini berbicara tentang wajibnya umat Islam mempunyai negara sebenarnya. Karena apa? Tanpa adanya negara, hukum-hukum itu nggak bisa dilaksanakan. Ya, hukum ekonomi Islam, hukum kisos, hukum rajam, hukum potong tangan dan seterusnya, ya memang memerlukan adanya negara. Tapi kita harus tahu bahwa dalam kondisi seperti saat ini, yang wajib, ya, yang paling wajib yang harus kita lakukan atau yang kita pahami adalah pertama mengimani wajib. Tadi yang pertama menunjukkan bukti adanya kesaksian ya dan kekaguman oleh orang-orang non-muslim ya, orang-orang orientalis ya. Saya pernah menjelaskan ya apa itu orientalis. Orient itu artinya timur. Nah, orientalis itu adalah orang-orang barat yang mempelajari dunia timur. Yang dimaksud dengan dunia timur itu dunia Islam maksudnya. Ya, jadi banyak ya orang-orang orientalis yang jujur ya yang mengakui kehebatan Nabi di dalam memimpin negara. Ya, di antara ini ada yang namanya Washington Irving ya. Jadi dia katakan bahwa dengan fondasi kekuatan, maksudnya ini fondasi kekuatan itu akidah Islam. Ya, dalam suatu sistem kebijakan dan hukum-hukum persamaan hak, secara perlahan mereka membentuk suatu kekhalifahan, artinya satu struktur kenegaraan yang tidak tertandingi dalam hal kekayaannya dan kekaisaran Kristen manapun. Ya, karena pada saat itu memang yang menjadi negara adidaya itu Romawi yang beragama Kristen. Ya, jadi ada satu masa sepeninggal beliau, sepeninggal baginda Nabi, itu wilayah kekuasaan umat Islam itu setelah era Khulafaur Rasyidin, ya setelah era Ali bin Abi Thalib, itu sudah meliputi 2/3 wilayah dunia, ya sudah meliputi 3 benua, Asia, Eropa, Afrika, di bawah kekuasaan para sahabat pada saat itu. Dan ini tidak pernah bisa ditandingi negara manapun. Di sini dikatakan oleh kekaisaran Kristen manapun, karena pada saat itu memang Kristen yang sedang memimpin atau memiliki satu negara besar, ya, yaitu negara Romawi. Persia lebih kecil daripada Romawi. Ya. Jadi kekaguman orang-orang orientalis kepada Nabi ini nggak bisa disembunyikan juga. Saya juga pernah menceritakan tentang adanya seorang orientalis yang bernama Michael H. Hart, ya, yang menulis 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Dia tempatkan nama Nabi Muhammad itu di nomor 1, Pak. Ya, di atas Tuhannya sendiri, karena dia orang Kristen. Ya, Tuhannya dia kan Nabi Isa, ya, yang ditempatkan dia di urutan ketiga. Ya, Yesus Kristus itu ditempatkan di urutan ketiga. Sementara Nabi Muhammad SAW di urutan pertama. Alasannya apa? Karena Yesus tidak pernah memimpin negara. Ya, jadi pengaruhnya kalah dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pernah memimpin negara dan sampai hari ini acaranya dipegang teguh oleh lebih dari 1,5 miliar orang-orang Islam. Ya, jadi alasan Michael H. Hart menempatkan baginda Nabi di urutan pertama itu seperti itu, ya. Karena Nabi Muhammad memimpin negara, sementara Yesus tidak pernah memimpin negara. Alasannya begitu, ya. Jadi nggak bisa disembunyikan fakta, ya, bahwa Nabi memang pernah memimpin negara. Kemudian di sisi lain, ya, Islam itu sering saya katakan bukan hanya mengurusi soal-soal individu. Ya, dalam Islam juga ada yang namanya hukum-hukum, ya, yang disebut dengan hudud, ya. Kemudian ada yang namanya berbagai sanksi-sanksi hukum lah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kalau dalam bahasa kita ya pelanggaran pidana, ya kriminal, itu ada. Ya seperti yang saya katakan atau di dalam banyak ayat ya disebutkan adanya hukum potong tangan, adanya hukum kisos terhadap pelaku pembunuhan, adanya hukum rajam, adanya hukum cambuk terhadap para pezina. Ya, jadi di samping Islam memerintahkan sholat, ya, yang dimana di dalam sholat itu dikatakan akan mencegah perbuatan fahisyah, ya, dan mungkar, ya. Perbuatan fahisyah itu perbuatan yang keji, artinya kejahatan yang luar biasa, dan kemungkaran itu adalah kejahatan-kejahatan, ya. Jadi di samping diperintahkan sholat juga ada hukum-hukum yang akan menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran
ini artinya orang-orang yang pelaku kemaksiatan, ya, pelaku fahisyah, pelaku kemungkaran, ini ada hukum-hukumnya. Ya, seperti yang di sini diantaranya ya tadi, ya, kisos, rajam, kemudian hukum cambuk, potong tangan dan seterusnya. Nanti banyak ada jenis-jenis hukum dalam Islam itu banyak. Ya, nah ini tidak mungkin kalau tidak diterapkan oleh pada saat itu ya kalau tidak oleh suatu struktur kenegaraan oleh baginda Nabi. Tidak mungkin dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ya, di sini dikatakan apakah mungkin seorang individu tanpa pasukan ya mampu menghadapi negara kafir yang menginjak-injak kaum muslimin? Ya, apakah mungkin pemberlakuan terhadap hukum potong tangan, hukum cambuk, hukum rajam dan kisos itu dilakukan oleh individu? Tidak mungkin. Ya, jadi ini menyampaikan bukti ya, menyampaikan bukti bahwa baginda Nabi memang seorang kepala negara. Ya. Nah, dari berbagai pernyataan dan pernyataan di atas, jelas sekali akan didapat satu kesimpulan bahwa Madinah setelah hijrahnya Rasulullah itu bukanlah sekedar suatu komunitas, tapi sebuah negara. Ya. Hal ini diperkuat oleh adanya Baiat Aqobah. Ya, Baiat Aqobah itu sumpah setia dari rakyat Madinah kepada baginda Nabi. Ya, jadi sumpah setia orang-orang Madinah. Ya, ada 2 kali Baiat Aqobah itu. Baiat Aqobah pertama, Baiat Aqobah kedua. Kenapa disebut Baiat Aqobah? Karena itu dilakukan di Bukit Aqobah namanya. Ya, jadi rakyat Madinah itu melakukan sumpah setia kepada baginda Nabi untuk selalu taat kepada Nabi, untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk bersedia mati untuk membela Islam. Ya. Dari bermacam-macam inilah sumpah setia kepada Nabi dan kepada Islam. Ya, dan untuk meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ juga salah satu bukti bahwa baginda Nabi adalah seorang pemimpin negara. Ya. Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ya bagaimanapun hukum-hukum Islam ketika Nabi menjalankan masa-masa pemerintahan beliau di Madinah ya memang dilakukan oleh suatu negara ya. Kalau nggak oleh negara ya nggak bisa, nggak boleh, Pak. Ya, mau hukum potong tangan dilakukan oleh kelompok masyarakat ya nggak boleh. Ya, oleh individu apalagi nggak boleh. Kalau sekarang mau melakukan hukum potong tangan, ya bukannya dapat pahala malah dosa, malah dolim. Karena yang berhak itu sebuah negara. Ya, jadi ini sekedar wacana, ya, sekedar pengetahuan bahwa kita ingin tentu membawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu pemahaman Islam yang benar, kan? Ya, pemahaman Islam yang benar. Jangan sampai kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat ditanya, ya, kita sudah capek-capek ngaji, ya, misalnya ternyata ada hal-hal yang menyimpang, ya, dari akidah kita, dari pemahaman kita tentang Islam. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya sediakan waktu cukup banyak, sekitar 10 menit. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan, Pak. Negara. Ya, jadi saya harus katakan, Pak, ya, dengan adanya kewajiban umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum Islam secara utuh, ya memang akhirnya harus dikatakan punya negara itu wajib. Punya negara Islam itu wajib sebenarnya. Ya. Nah, tapi sekali lagi fakta bahwa hari ini kita hidup di zaman di mana sistem kenegaraan adalah bukan sistem kenegaraan Islam, itu juga merupakan bagian dari takdir. Ya, tapi sekali lagi jangan sampai kemudian di dalam diri kita ada satu pemahaman yang menolak kewajiban ini. Ya. Nah, kaidah fikih ini menyatakan bahwa memang menjadi alasan tadi, ya, menjadi alasan wajibnya adanya sebuah negara yang berbentukan ideologi Islam untuk supaya hukum-hukum Islam itu diterapkan. Ya, ma la yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Apapun ya yang suatu kewajiban yang tidak bisa sempurna dilaksanakan tanpa adanya sesuatu, maka mewujudkan sesuatu itu hukumnya wajib. Ya, mungkin contoh yang paling gampang misalnya, Pak. Ya, kalau ini sudah jelas ya, hukum-hukum Islam nggak bisa diterapkan oleh sebuah komunitas. Jadi wajib adanya negara. Ini akidah ya. Nah, contoh yang paling gampang misalnya dalam hal sholat misalnya. Sholat itu wajibnya kan menutup aurat, ya. Nggak bisa, nggak menutup aurat itu nggak boleh kita melaksanakan sholat. Ya, maka kalau kita ada dimanapun, ya,
Misalnya nih Pak ya, ada orang Islam yang tersesat di hutan, ya, kemudian dia tidak bisa menutup auratnya untuk melakukan sholat, dia harus mencari apapun untuk bisa tertutup auratnya, ya. Misalnya bisa dengan daun, ya dengan daun, dengan apapun harus tertutup. Karena apa? Karena mencari penutup aurat menjadi wajib, karena sesuatu yang wajib yang memerlukan syarat adanya sesuatu itu tidak bisa dilaksanakan. Sholatnya kan nggak bisa dilaksanakan kalau kemudian tidak mampu menutup aurat. Maka menutup auratnya, mencari penutup auratnya itu menjadi sesuatu yang wajib. Paham ya Ustaz ya? Ya. Demikian juga dengan hukum-hukum yang sunnah sebenarnya. Ya, malayatimu, ya, as-sunnah, ya, illa bihi fahuwa wajib. Artinya gini, apapun, ya, sesuatu yang hukumnya sunnah yang tidak bisa dilakukan tanpa adanya sesuatu, ya, tanpa adanya sesuatu, maka mewujudkan sesuatu itu menjadi wajib. Paham ya Ustaz ya? Jadi misalnya sholat sunnah itu kan nggak bisa dilakukan kalau kita nggak wudhu dulu. Ya kan, meskipun sholatnya sholat sunnah, tapi wudhunya tetap wajib. Nah kalau nggak ada air gimana ya, harus tayamum, pokoknya harus wudhu, baru bisa melakukan sholat sunnah, gitu kan? Kurang lebih begitu pemahamannya. Jadi malayatimu al wajib illa bihi fahuwa wajib. Apapun ya kewajiban yang tidak bisa sempurna dilakukan ya tanpa adanya sesuatu, maka mewujudkan sesuatu itu menjadi wajib. Ya. Nah kitab ini berbicara tentang wajibnya umat Islam mempunyai negara sebenarnya. Karena apa? Tanpa adanya negara, hukum-hukum itu nggak bisa dilaksanakan. Ya, hukum ekonomi Islam, hukum kisos, hukum rajam, hukum potong tangan dan seterusnya, ya memang memerlukan adanya negara. Tapi kita harus tahu bahwa dalam kondisi seperti saat ini, yang wajib, ya, yang paling wajib yang harus kita lakukan atau yang kita pahami adalah pertama mengimani wajibnya ini, Pak. Ya, yang kedua, kita harus melihat bagaimana dulu proses Nabi ke arah situ, ya, bagaimana Nabi ke arah mewujudkan negara itu. Yang dilakukan Nabi itu cuma satu, dakwah. Ya, dakwah. Tidak ada aktivitas fisik, tidak ada. Tidak ada jihad. Enggak ada. Ya, jadi ngebom sana, ngebom sini yang sering kali dilakukan oleh beberapa orang itu enggak benar, alasannya ingin mendirikan negara Islam enggak benar. Ya, jihad itu ada setelah Nabi punya negara. Kalau nggak ada negaranya nggak bisa jihad, kecuali jihad defensif istilahnya ya, kayak orang-orang yang ada di Palestina, di Myanmar, di Cina, di Uighur itu kalau mereka melawan kezaliman itu bisa dikatakan jihad. Tapi negara kita kan adem ayem aja dari sisi fisiknya ya. Nah, negara yang di mana suatu wilayah tidak ada persoalan-persoalan yang bersifat kekerasan, ya artinya yang menjadi persoalan itu hanya masalah akidah, ya dakwah isinya. Ya, untuk mewujudkan negara Nabi itu 13 tahun ya memperkuat akidah umat Islam. Menyadarkan umat tentang wajibnya mengimani Allah ya dan mengimani kenabian baginda Nabi Muhammad SAW selain mengimani kebenaran risalah Islam. Akidah ini paling penting, Pak. Kalau sekarang ini yang menjadi PR kita itu meluruskan akidah dulu. Menjadi PR kita ini, luruskan akidah yang benar. Pahami Islam ini sebagaimana pemahaman generasi-generasi yang paling dekat dengan Nabi, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Ya, bagaimana mereka memahami Islam itulah yang yang kita sedang laksanakan. Ya. Jadi jangan memahami Islam sebagaimana apa yang disampaikan oleh orang-orang yang justru tidak beragama Islam. Ya kan? Benar nggak yang saya katakan ini? Kalau kita mau memahami Islam yang benar, itu ya harus sesuai dengan pemahaman generasi yang paling dekat dengan Nabi. Ya, yaitu pemahaman dari para sahabat, pemahaman tabi'in, pemahaman tabi'ut tabi'in. Nah, kitab ini sumbernya itu dari kitab-kitab yang ditulis oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, kayak Imam Mazhab itu kan generasi tabi'in. Ya, generasi tabi'ut tabi'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, jadi kalau kita bicara tentang dalil misalnya, ya kita bicara tentang kesahihan suatu hadis, ya Bukhari, Muslim, mereka itu hidupnya dekat dengan zaman kenabian, meskipun mereka bukan generasi sahabat. Ya, kalau sahabat sendiri nggak ada yang bikin kitab. Ya, jadi yang menulis kitab itu baru dimulai pada generasi tabi'in. Karena para sahabat itu kekuatan hafalannya luar biasa. Jadi mereka nggak
nggak ada kitab yang ditulis oleh sahabat siapa itu nggak ada. Quran aja awalnya kan nggak dibukukan, ya kan? Quran kan ada di pelepah kurma, di batu, di pohon, ya. Lalu kemudian baru dibukukan pada masa-masa Utsman bin Affan, ya, Khalifah ketiga.